Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Handi Susanto, LPSI Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Sirup versi 23. Di mana pada aplikasi Sirup ini ada dua peran yang melakukan proses penginputan atau pengumuman RUP pada sistem informasi rencana umum pengadaan versi 23. Di mana pada versi sebelumnya bahwa peran ini dilakukan oleh PA-KPA saja. Dan di versi 23 ini, peran ini dibagi kepada PPK atau diberikan kewenangan sebagian diberikan kepada PPK. Di mana tugas input data sirup oleh PPK, kemudian diumumkan oleh PA-KPA. Lalu revisi data sirup apabila ada revisi dilakukan oleh PPK, kemudian disetujui oleh PA-KPA. Begitupun dengan menghapus data sirup dilakukan oleh PPK dan disetujui oleh PA-KPA. Lalu bagaimana peran PPK ini dalam melaksanakan inputan sirup? Karena peran ini sebelumnya tidak ada, maka PA-KPA harus masuk dulu atau mendaftar terlebih dahulu pada sistem sirup. Karena PA-KPA ini sudah terdaftar di LPSE, maka PA-KPA masuk melalui sistem di LPSE, kemudian masuk ke aplikasi Sirup, lalu mengisi data penyedia dan akan disetujui oleh PA-KPA. Detailnya seperti ini. Pertama kali PA-KPA masuk ke sistem di LPSE dengan menggunakan user ID LPSE, lalu memasukkan password dan pilih non penyedia, lalu klik login. Setelah itu akan masuk ke sistem di LPSE. Untuk masuk ke sistem atau aplikasi Sirup, PA-KPA klik tombol aplikasi e-procurement lainnya. Kemudian akan ada pilihan aplikasi Sirup seperti ini. Kita lihat di sini ada tombol masuk latihan. Kalau ini latihan, tapi kalau yang asli atau production akan tertulis di sini tombolnya masuk production, silahkan diklik masuk latihan atau masuk production. Kemudian akan masuk ke sistem informasi rencana umum pengadaan atau Sirup, tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah tampilan pertama untuk PPK masuk ke aplikasi Sirup. Jadi belum bisa melakukan apa-apa, hanya diminta untuk mengisi data PPK ini. Di sini kita lihat ada perannya sebagai PPK, kemudian pemerintah daerahnya Provinsi Banten, lalu kita pilih satuan kerjanya, ini jangan sampai salah pilih. Kemudian username-nya sudah ada otomatis, kemudian nama, jabatan, alamat, status, NIP, golongan, nomor telepon, email, dan SK, nomor SK-nya ini, diinputkan lalu disimpan. Setelah disimpan, nanti PPK tidak bisa melanjutkan, hanya mengisi ini, kemudian logout, dan melaporkan kepada PA-KPA untuk diverifikasi atau disetujui. Nah, PA-KPA akan memverifikasi PPK, caranya bagaimana? PA-KPA akan login ke sistem Sirup, tampilannya seperti ini. Di sini PA sudah masuk, kemudian PA akan membuka menu kelola data, kemudian klik kelola pengguna, lalu akan tampil nama-nama PPK yang sudah terdaftar, yang tadi mendaftar dari sistem LPSE, akan kelihatan di sini nama PPK-nya, kemudian OPD-nya, lalu di sini di pojok paling kanan ada tombol untuk memverifikasi. Jadi diklik di tombol verifikasi, kemudian akan muncul data PPK yang akan disetujui atau diverifikasi oleh PA-KPA. PA-KPA akan menyetujui dengan klik verifikasi. Nah, setelah diverifikasi, jadi PPK sudah terdaftar, tetapi belum didelegasikan program, kegiatan, dan paket-paketnya, sehingga PA-KPA harus membuat program dan kegiatan terlebih dahulu. Ini kalau cara penginputannya secara manual ya. Kalau dengan sistem upload, maka program kegiatan ini sudah ada sebelumnya.
kita ikuti bagaimana cara membuat program dan kegiatan oleh PA-KPA. PA-KPA akan masuk ke sistem sirup, kemudian akan klik di menu kelola data, kemudian kelola anggaran, lalu kelola PKOR, lalu akan tampil seperti ini, ada kelola program. Di sini kita lihat ada 2 program yang sudah dibuat, lalu akan menambahkan 1 program lagi misalnya, maka PA-KPA akan klik plus tambah program, kemudian akan muncul form seperti ini, maka diisi tahun anggarannya, kemudian nama program, kode program, nilai pagunya berapa, lalu disimpan. Ini total satu OPD ya, 1 dinas atau 1 SKPD. Kemudian disimpan. Lalu program yang baru akan muncul seperti ini, contoh misalnya pengembangan kapasitas aparatur sudah muncul, ini program yang sudah dibuat tadi. Kemudian PA-KPA akan membuat kegiatan. Maka di sini ada program, akan masuk di sini di tombol kegiatan, daftar kegiatan, maka diklik di situ. Maka muncul kegiatan di dalam program pengembangan kapasitas aparatur tadi, maka masuk di dalamnya ada program, ada 2 program, yang ada 2 kegiatan ya. Jadi ini programnya, di dalamnya ada 2 kegiatan. Untuk menambahkan kegiatan, maka PA-KPA akan klik tombol plus atau tambah kegiatan. Kemudian muncul tampilan seperti ini, form kegiatannya diisikan tahun, nama kegiatan, kode kegiatan, kemudian pagu kegiatannya, lalu di sini ada didelegasikan kepada PPK. Jadi kita pilih PPK-nya di sini. Kalau kita lihat di sini dipilih PPK-nya yang baru tadi, klik dipilih PPK, maka muncul nama PPK yang sudah diverifikasi. Dan pilih untuk mendelegasikan. Setelah didelegasi, maka di sini kelihatan nama kegiatan, kode, pagu, dan nama PPK yang sudah didelegasikan. Sehingga dengan demikian, maka PPK sudah dapat menginputkan paket-paket sistem informasi RUP atau data RUP pada aplikasi sirup. Lalu bagaimana cara PPK input data sirup? PPK seperti biasa masuk melalui LPIC, masukkan user ID, masukkan password, pilih non penyedia, kemudian login, maka akan ada pilihan masuk production atau masuk latihan, dan maka setelah masuk ke sistem LPIC, maka PPK dapat masuk ke sistem sirup dengan klik aplikasi procurement lainnya, kemudian pilih masuk latihan atau masuk production, lalu akan tampil seperti ini di sistem sirupnya, lalu PPK yang sudah didelegasikan tadi akan membuka menu RUP, lalu pilih penyedia. Jadi untuk menginputkan RUP ini, data RUP ada 2 pilihan, yang pertama penyedia dan swakelola. Jadi kita pilihkan terlebih dahulu cara menginput penyedia. Kemudian akan tampil paket penyedia seperti ini. Di sini kebetulan sudah ada beberapa paket yang sudah diinput sebelumnya. Untuk menambahkan baru, caranya dengan klik tambah paket penyedia. Lalu akan muncul form seperti ini. Jadi ini cara menginputkan data RUP dengan cara pengadaan melalui penyedia, di mana di sini tinggal dipilih di input datanya. Sini kita lihat ada satuan kerja, sudah otomatis. Kemudian masukkan nama paketnya. Lalu lokasinya di mana, volumenya berapa, uraian pekerjaan juga diinputkan, spesifikasi detailnya apa. Kemudian apakah produk ini dalam negeri, di sini tinggal pilih iya atau tidak. Lalu apakah usaha kecil, tinggal dipilih iya atau tidak. Kemudian di sini ada Pradipa atau DPA. Ini adalah
pilihan apabila kita mau melakukan proses lelang dini. Lelang dini ini artinya bahwa anggarannya belum ditetapkan, tetapi proses pengadaannya boleh dilakukan terlebih dahulu. Hanya di sini kita pilih Pradipa, ini berarti akan dilaksanakan lelang dini. Tapi nanti dengan catatan bahwa proses kontrak ditunda sampai DIPA atau DPA-nya ditetapkan. Kemudian di sini juga ada sumber dana diinputkan, dananya berasal dari APBN atau APBD, kemudian masukkan mata anggaran kegiatannya atau kode kegiatan, lalu di sini pilih kegiatannya nanti dan masukkan pagu. Kemudian di bawah ada nomor izin tahun jamak. Ini apabila kegiatan ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahun anggaran atau multi-use. Nanti di sini memasukkan nomor izinnya. Lalu jenis pengadaan kita pilih, jenis pengadaan ini bisa pengadaan barang, pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultan. Di sini masukkan juga jumlahnya. Kemudian apakah pengadaan ini dikecualikan? Tinggal kita tentukan iya atau tidak. Kemudian rencana metode pemilihan. Metode pemilihan ini ada beberapa pilihan. Yang pertama purchasing, kemudian tender, seleksi, tender cepat, pengadaan langsung, atau penunjukan langsung. Kemudian di bawahnya ada pengisian jadwal. Di sini ada jadwal, ada 3 jadwal. Ada yang pertama jadwal pemilihan penyedia. Ini jadwal tender atau jadwal non-tendernya, atau jadwal purchasing-nya. Kemudian pelaksanaan kontrak, ini jadwal kontraknya. Setelah di tender, yang menang akan dilakukan kontrak sesuai dengan jadwal ini. Kemudian pemanfaatan barang atau jasa. Ini adalah jadwal pemanfaat barangnya setelah barangnya diterima atau pekerjaannya diterima. Setelah itu, data ini dilengkapi selengkap mungkin, kemudian disimpan. Untuk input swaklola, jadi kalau tadi penyedia, maka caranya sama, tinggal pilih RUP, kemudian pilih swaklola, maka tampilannya seperti ini. Kita lihat di sini ada satu paket yang sudah diinput sebelumnya, pembentukan pembinaan kampung misalnya. Ini pagunya, ya. Nah, ini untuk menambahkan paket baru, silakan klik plus paket baru atau tambah paket baru di sini. Lalu akan muncul form untuk isian paket swaklola. Tinggal ditambahkan di sini tahun, kemudian OPD-nya atau SKPD-nya. Lalu di sini ada tipe swaklola. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Tipe 1 ini adalah swaklola yang dikerjakan oleh OPD atau satuan kerjanya sendiri. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan oleh OPD atau instansinya sendiri. Kemudian tipe kedua adalah yang dikerjakan oleh instansi lain. Jadi anggaran direncanakan oleh instansi kita, kemudian dikerjakan oleh instansi lain. Kemudian tipe 3 yang dilaksanakan oleh Ormas. Yang keempat, swaklola yang dilaksanakan oleh kelompok kerja. Kemudian masukkan KLPD-nya, Kementerian Lembaga atau pemerintah daerahnya, kemudian nama paketnya apa, lokasinya di mana, detail lokasinya di mana dimasukkan, lalu volume pekerjaan dan penjelasan atau uraian pekerjaan juga dimasukkan. Sebutkan sumber dananya, APBD atau APBN, kemudian tahunnya tahun berapa, mata anggaran kegiatan juga dimasukkan, nama kegiatannya juga dimasukkan, termasuk pagunya. Dan di sini jadwalnya simpel sekali, hanya jadwal pelaksanaan pekerjaan, jadi tidak ada jadwal pemilihan penyedia. Setelah dilengkapi, tinggal klik tombol simpan. Setelah disimpan, paket-paket tadi, baik itu penyedia atau swaklola, paket ini harus difinalisasi draft dulu, finalkan dulu. Jadi contoh tadi paket penyedia sudah kita input, paket ini harus difinalkan sebelum diserahkan dan disetujui oleh pihak KPA. Kalau kita lihat di sini nama paketnya, lalu bagaimana cara untuk finalisasi draft. Sebelum finalisasi, sebelum kita klik tombol finalisasi draft yang ini,
kita klik pada kolom FD. FD ini singkatan finalisasi draft. Kita klik checklist atau centang ini, kita centang. Setelah itu baru kita klik finalisasi. Jadi kita klik di sini, kemudian kita klik tombol finalisasi draft. Setelah kita klik tombol, kita laporkan kepada PA-KPA untuk mengumumkan paket RUP yang sudah kita finalisasi draft tadi. Lalu PA-KPA akan masuk ke sistem sirup lagi, ya seperti ini. Kemudian masuk ke RUP sini, kemudian klik penyedia, maka tampilannya seperti ini. Maka paket penyedia yang tadi sudah diumumkan, sudah diinputkan oleh PPK akan tampil seperti ini contohnya. Nah, di sini ada kolom U. U ini singkatan dari umumkan. Maka dicentang oleh PA untuk diumumkan, lalu diklik tombol umumkan paket penyedia. Maka paket ini akan diumumkan dan bisa dilihat oleh semua masyarakat umum.